Saat seorang pemuda menghabiskan musim panas di rumah ibu tirinya, dia menemukan bahwa hubungan unik terjalin di antara mereka, semakin kuat setiap harinya. Pemuda berusia 18 tahun ini baru saja tiba di rumah ayah dan ibu tirinya, di mana dia menghabiskan sebagian besar waktunya membantu ibu tirinya dengan pekerjaan rumah. Wanita berusia 40 tahun ini sering sendirian di rumah karena suaminya sering bepergian untuk kerja, jadi dia senang ada pemuda ini menemani. Mereka mulai semakin dekat, ikatan mereka semakin mendalam, dan si pemuda mulai merasakan perasaan sayang terhadap ibu tirinya saat ayahnya tidak ada. Dia memutuskan untuk mengambil langkah maju yang bisa mengubah hubungan mereka. Dia melindungi seorang gadis muda di pengadilan dari perhatian media. Setelah itu, Anne pulang, menyapa anak-anak perempuannya, dan bertemu suaminya, Pierre, yang sedang bersiap-siap berangkat ke Jenewa. Putra mereka, Theo, harus bicara dengan polisi setelah insiden dengan seorang guru. Lalu dia mengunjungi kakaknya, Mina, di salon. Setelah itu, dia pulang untuk memindahkan barang-barang Theo dari ruang tamu ke kamarnya. Setelah Theo selesai mandi, dia mengingatkan Theo untuk menjaga rumah tetap rapi dan menunjukkan tempat penyimpanan untuk barang-barangnya. Saat makan siang, Theo bergabung dengan mereka dan minta seseorang untuk membuatkan kopi. Keesokan harinya, Anne pulang lebih awal, sambil menangani telepon kerja di jalan. Setibanya di rumah, dia menemukan gantungan kunci di nursery, saudara-saudarinya senang sekali melihatnya, dan malam itu Pierre curhat tentang frustrasi kerjanya kepada Anne yang menyuruhnya untuk istirahat. Mereka berciuman, dan Pierre menyebutkan percakapan yang dia lakukan dengan Theo pagi itu tentang menemukan dia merokok di kamarnya. Nanti, Anne dan teman-temannya terkejut menemukan rumah mereka berantakan, seolah-olah telah dirampok, dan tasnya hilang. Di kantor, Anne bertemu kliennya, Sarah, dan ayahnya yang secara tidak sengaja menjatuhkan minuman di mejanya, membuatnya kesal. Kemudian, dia membeli barang-barang untuk ke pantai untuk Theo. Dia membantu dia dan mengajaknya bergabung dengan dia dan para gadis untuk piknik di tepi sungai, di mana mereka menikmati makan santai. Setelah makan, Theo dan si kembar memutuskan untuk berenang di sungai. Di dalam air, dia dengan santai mengajak seorang wanita untuk bergabung sambil bermain-main merendam kepalanya di dalam air. Wanita itu menjawab dengan tawa, dan mereka semua pulang dengan perasaan senang. Keesokan harinya Anne dan Theo mengobrol santai di teras. Sementara Pierre memeluk putrinya dengan erat dan berbagi kabar tentang perjalanan dinasnya yang akan datang, Theo yang asyik nonton sinetron mengajak Anne untuk ikut nonton. Sebuah adegan di layar memunculkan keinginan akan kedekatan, dan hampir tanpa sadar, dia mencerminkan apa yang dilihatnya dengan melambai ke arahnya. Anne yang terkejut menyarankan agar dia melupakan momen tersebut dan melanjutkan menonton acara. Ketika Pierre kembali dari perjalanan kerjanya, dia berbagi cerita lucu tentang pekerjaannya, sementara Anne merasa sedikit bersalah tentang kejadian terbaru. Theo menghabiskan waktu dengan saudaranya merekam jawaban mereka untuk berbagai pertanyaan sambil bersemangat ingin melibatkan mereka dalam proyeknya. Dia meminta satu wawancara di mana dia berbagi detail pribadi dari hidupnya. Theo yang ingin memperkuat ikatan mereka menciumnya lagi meskipun dia menolak, meninggalkannya dengan perasaan campur aduk. Di suasana yang tenang, Theo berusaha menghibur semangatnya melalui obrolan, berharap bisa menunjukkan kedewasaan dan sifat pedulinya. Sementara itu, pengacara bertemu klien di kantornya dan memperhatikan tanda-tanda aneh dalam perilaku mereka, mendorongnya untuk menghubungi layanan perlindungan anak untuk pemeriksaan keluarga yang menyeluruh. Sementara itu si kembar merayakan ulang tahun yang bahagia bersama teman-teman dan keluarga dengan gembira membuka hadiah selama pesta. Seorang gadis meminta ibunya untuk mengisi senapan airnya, dan Anne pergi ke gudang tempat Theo mengejutkannya dengan ingin memberikan dukungan. Tiba-tiba Mina melihat mereka dan merasa kesal dengan tindakan kakaknya, dia memutuskan untuk pergi bersama putranya meskipun perayaan masih berlangsung. Keesokan paginya, Anne menunggu Theo di taman, yang memicu pembicaraan jujur tentang saling dukung dan menghormati batasan keluarga. Meski Theo merasa sedikit frustrasi, dia setuju pentingnya menjaga kepercayaan dan harmoni dalam keluarga. Meskipun frustrasinya, mereka berbagi ciuman sebelum dia dengan percaya diri bilang bahwa Anne bakal cemburu sama hubungan-hubungan barunya ke depannya. Tak lama setelah itu, Theo bergabung dengan Pierre untuk sarapan, dan Anne mendengar mereka membahas perjalanan ke chalet malam itu.
Anak perempuan itu bertanya apa ayah dan kakaknya akan pergi liburan, dan Anne menceritakan kegiatan mereka yang biasa di chalet. Dia kemudian membaca cerita sebelum tidur untuk anak-anak perempuan itu sebelum mereka terlelap. Setelah anak-anak itu tidur, dia memutuskan untuk meninggalkan pesan untuk suaminya. Lalu, dia masuk ke kamar Theo dan menemukan perekam suara serta beberapa catatan. Dia memutuskan untuk melindungi privasinya dengan menghapus segala hal yang mungkin mengisyaratkan interaksinya dengan Theo. Keesokan harinya, khawatir suaminya belum respon, dia membawa anak-anak perempuan itu ke klub kuda buat dia santai. Pas lagi nyetir, teleponnya bunyi dan bikin dia kepikiran, mobilnya tergelincir keluar jalan dan jatuh ke parit. Akhirnya mereka naik taksi pulang dan udah nemuin Pierre di rumah. Cewek-cewek itu ngomongin kecelakaan itu pas makan malam, sementara Pierre dengerin aja. Malam itu setelah anak-anak tidur, Pierre dan Anne ngobrol serius. Pierre bilang kalau Theo udah ngaku habis banyak waktu sama dia, sampai ngasih beberapa detail, dan dia ngeyel kalau klaim Theo itu nggak benar. Tapi Pierre susah percaya sama Anne, ngerasa sakit hati dan terjebak. Anne pergi ke kamarnya dengan marah karena Pierre lebih percaya kata-kata Theo daripada kata-katanya. Dia memberitahu Pierre tentang keterlibatan Theo dalam perampokan sebagai cara untuk mengungkapkan perilakunya. Pierre dengan cepat meminta maaf, memeluknya, dan mengekspresikan penyesalannya. Keesokan paginya, mereka duduk bersama untuk membahas masalah dengan Theo. Pierre mengatakan kepada putranya untuk minta maaf dan berhenti menciptakan masalah dengan ibu tirinya. Theo yang marah dengan permintaan itu melawan, merasa frustrasi. Pierre akhirnya memutuskan untuk mengirim Theo ke sekolah asrama. Kemudian, Theo mengunjungi Anne di tempat kerjanya, menuntut agar dia mengakui hubungan mereka yang seharusnya. Anne tetap tenang dan mendorong Theo untuk bilang ke Pierre bahwa dia berbohong. Theo yang menantang mengancam akan merusak reputasi Anne di hari Natal. Sarah mampir untuk berterima kasih kepada Anne atas bantuannya. Mina, Pierre, dan anak-anak merayakan bersama, dan Mina serta Anne berdamai selama perayaan. Pierre mengejutkan Anne dengan sebuah gelang cantik yang dikagumi wanita-wanita lain di pesta. Setelah hari Natal, Anne dan Theo pergi ke pengacaranya. Theo yang masih marah mencoba menuduh Anne telah memperlakukannya dengan buruk, tapi pengacara dengan tegas menolak klaim Theo dan memberikan saran menghadapi situasi itu secara pribadi. Malam itu Theo muncul di depan rumah Anne dalam keadaan gelisah, mencari dukungannya. Mereka menghabiskan sedikit waktu berdua, setelah itu Anne kembali ke suaminya. Film berakhir di sini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami.